di Bandung TV. Kalau dalam satu set itu rata-rata sekitar 2 juta. Dari rumpun bambu ini bisa menjadi 1 juta mana? Harus punya inovasi-inovasi dari produk-produk yang sama. Saksikan Pelangi Inspirasi setiap minggu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Sexy and free, like crowds are running on me. You like a shit up your girl. I think I'm about to explode. Selamat malam dan selamat bertemu kembali di acara yang luar biasa, Nubis yang muda yang berbisnis. Oke, pada kesempatan episode kali ini hal yang luar biasa adalah di mana kita akan mendengarkan dan mendapatkan inspirasi dari orang yang luar biasa. Kita belajar lagi dari orang-orang yang tentunya sudah menjalankan usahanya dan usaha yang dijalankan ini jatuh bangun dan akhirnya mereka menuai keberhasilan. Tema kali ini memang agak sedikit nyeleneh, tapi bukan bagian saya untuk menjelaskan tema tersebut dan menyampaikan apa tema kita pada malam hari ini. Dan untuk itu saya tidak sendiri, karena saya didampingi senantiasa selalu orang yang luar biasa yang sering memberikan inspirasi kepada kita semuanya, guru kita, coach kita, dan beri aplaus yang luar biasa buat Coach Meriza. Give me all, give me all, give me all this, baby. I gotta tell you, let this be your sin. You're wonderful, you're gonna sexy lady. Wow. Luar biasa, Coach. Kita pakai ini dulu. Ya. Apa kabar Coach Meriza? Alhamdulillah. Kayaknya suasananya berbeda nih ya. Beda sekali ya. Beda sekali ya. Aku dipaksa dalam keadaan pakai batik. Ya. Karena bukankah kita memang harus menghargai nilai-nilai tradisional yang kita miliki, Coach, ya? Dan ini adalah Ya. kekayaan bangsa yang kalau boleh bilang tahun 2009 Ya. kita mendapat pengakuan dari UNESCO. UNESCO ya? Wow, luar biasa sekali. Dan kita harus pertahankan Betul sekali. sampai darah penghabisan. Jangan sampai diambil oleh negara sebelah ya. Iya. Baik. Tapi nggak apa-apa. Kira-kira Coach, episode kali ini memang agak unik ini, Coach. Karena memang kita menghadirkan seorang yang saya pikir mungkin banyak pemirsa di rumah juga, pebisnis muda Pebisnis itu muda, ya. mengalami kondisi yang sama. Gitu. Tapi dia tetap harus jadi pebisnis muda yang luar biasa. Dan luar biasa. Oke. Iya, karena tema oke. kita pada malam malam hari ini, ini yaitu berbisnis andilau. Apalagi itu. Berbisnis andilau. Iya, Oke, andilau itu oke. antara dilema dan galau. Jadi istilah ini Iya, ceritanya. istilah. Oh, baik. Jadi memang pada dasarnya para entrepreneur itu sering mengalami kondisi dilematis. Ya. Dilematis antara, kalau saya di kampus sering kali menerima mahasiswa saya, dia galau gitu. Dia dilematis antara Galaunya apa? Bisnisnya antara atau pacarnya? kuliah ini beda ya. Oh, beda, Ini beda ya. beda ya. Antara kuliah dengan bisnis. Iya. Sementara di satu sisi bisnisnya itu potensial untuk dikembangkan, di sisi lain dia terkenal dengan kuliah. Nah, tapi malam ini narasumbernya luar biasa bagi saya. Iya. Bagi saya dia pembelajaran yang luar biasa buat para bisnis muda ketika seorang karyawan nih. Karyawan. Jadi seringkali kalau menjadi seorang entrepreneur Iya. gampang kalau Gampang nggak kali, ya. punya status yang lain. Iya. Terpaksa dia jadi pengusaha. Nggak ada yang lain. Coach, Betul ya? sekali. Tapi ketika dia sudah sustain, Iya. sustain dengan posisi dia sebagai karyawan, Iya. tapi dia ada opportunity untuk menjadi seorang entrepreneur. Ini luar biasa bagi saya. Oh, berarti kalau kita menggunakan cash flow quadrant itu kan Betul. ada employer, Self-employed, dia Dia mau- business owner. dia mau ke business owner. That's the point.
ketika dia jadi self employee, Iya. tapi saat ini saya lihat dia masih di self employee. Betul. Ya, antara employee dia jadi status employee juga, Betul. sisi lain dia jadi self employee juga. Betul. Menuju yang kuadran ketiga. Iya, Menuju kuadran ketiga. Ketiga ya. Betul Berarti sekali. dia butuh. Nah, biasanya Hmm. Andi Lau itu berada di situ, Coach ya. Antara dilema dan galau itu ketika dia mau loncat menjadi Betul sekali, betul. Ini hasilnya nih saya juga Iya. luar biasa Iya, ya. Ini adalah hasil daripada Sumber sumber inspirasi inspirasi kita kita pada malam malam ini. ini, Jadi ya. saya berterima kasih sekali. Iya. Saya udah lama sekali nggak pakai batik yang lengan panjang lah ya. Wah. Lengan panjang, tapi saya bisa malam ini saya menggunakan batik lengan panjang. Luar biasa bagi saya Oke, ya. baik. Dan mungkin kita tidak perlu berlama-lama lagi. Oke. Mas. Nanti di segmen berikutnya, segmen kedua kita akan mengundang langsung ya si sumber inspirasinya Yap. yang akan hadir pada kesempatan malam hari ini dan Oke. berbagi dengan kita karena temanya luar biasa sekali. Berbisnis Andi Lau antara dilema dan galau. Dan tentunya saya tetap mengajak pada pemirsa jangan kemana-mana, tetap di acara ini ya, karena sebentar lagi di segmen kedua setelah yang mau lewat ini kita akan banyak belajar strategi menghadapi Andi Lau. Tetap di acara Nubis Yang berbisnis. If I want to see the sunlight, baby, this is your avenue. Daddy dancing on the moonlight, make me dance your other avenue. Perkenalkan, kami dari Bisnis Bandung memperkenalkan diri. Siapapun Anda dan apapun bisnis Anda, kami dengan senang hati menyebarkan informasinya. Bergabunglah bersama kami di Bisnis Bandung dan jadikan kami mitra usaha Anda. Bisnis Bandung merupakan surat kabar yang terbit sebagai pendamping mitra usaha penyiaran televisi Bandung TV. Surat kabar yang terbit sejak 3 Januari 2011 berisi berbagai informasi bisnis yang terjadi di Bandung Raya dan sekitarnya. Dan karena itu, kami Bisnis Bandung menyajikan berbagai informasi yang up to date, penuh dengan analisa dan investigatif. Tak lupa kami pun menghadirkan informasi ekonomi baik makro dan mikro. Tak lupa pula kami menghadirkan ekonomi yang berbasis pada kerakyatan yang merupakan ciri utama dari surat kabar ini. Ya, Bisnis Bandung merupakan mitra semua pengusaha yang selalu berpikir kreatif, inovatif, dan senantiasa kritis. Dan demikian informasi singkat mengenai Bisnis Bandung untuk Anda dan semoga bermanfaat dan Terima kasih. You said it loud, but I can't hear what you say. I'm talking loud, no say much. Oke, kembali lagi di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Kita sekarang berada di segmen kedua di mana tiba saatnya saya akan mengundang siapa yang menjadi sumber inspirasi kita pada malam hari ini. Orangnya masih sangat muda dan tentunya sangat tepat sekali kita menghadirkannya, Coach. Betul sekali, Karena sesuai beliau lagi mengalami Dilematis. posisi dilematis bisnis Andi Lau, dan konon kabarnya bisnis yang beliau geluti ini sudah 7 tahun dan luar biasa sudah ke nasional ya. Yap, Ya. betul Nah, sekali.
Saya nggak perlu berlama-lama kayaknya. Iya. Kita langsung undang saja. Iya. Dan untuk itu kita undang yang luar biasa, Sigit Purnomo. Malam. Oke, apa kabar? Ya. Sini. Oke, Kang Sigit. Ini luar biasa sekali. Keren ya. Batik-batik Bagusnya luar ini. biasa Iya. ya. Saya juga kan saya bilang batik udah lama saya nggak pakai Iya. batik lengan panjang. Yang pegang ini, Kang Sigit ya. Kang Rupanya Sigit, yang ini ya. sebelum nanti saya serahkan nanti ke Coach Marisa yang ahlinya, ya berbagai strategi dan menjadi bagian untuk menyelesaikan masalah Adilau ini. Ya, tolong didengar. Gini, Mas Sigit, sejak berapa lama menjalankan saya? Saya sudah menjalankan usaha ini selama 7 tahun. 7 tahun. Iya. Awalnya sih bekerja sama dengan teman. Dan saya awalnya tidak mendesain, tidak apa, cuma saya memberikan modal dan dia yang berusaha, usahanya dia yang mengelola. Oke. Kemudian setelah 4 tahun ada kendala lah, jadi saya yang mundur dan saya melanjutkan usaha ini gitu sendiri begitu. Oke. Tapi gini Coach, Oke. kita lihat dulu tayangan PT beliau karena sebelum lebih jauh mungkin pemirsa di rumah akan pengen tahu apa sih yang sudah dilakukan oleh Kang Sigit ini, Sigit Purnomo. Untuk itu mari kita saksikan tayangan berikut ini. Everybody's in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Everybody put your hands in the air. Everybody put your hands in the air. Everybody put your hands in the air. Hands in the air. Hands in the air. Everybody put your hands in the air. Everybody put your hands in the air. Everybody put your hands in the air. Party pop. Fuck that. 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 Okay, I'm here in the place to be. Flashing lights and all eyes on me. Everybody on the floor are jumping, bouncing, bouncing, check them booty. LMFA on the beach, just crack somebody and move your feet. Take your pants off and show your teeth. I'm angry. I'm ready to hit. Yeah, I'm running to this fucking remix. Cause my name is W-I-L-L-Y and W-I-L-L-I-am. I'll show you what I'm gonna do. Step to the party, rock and brand new. DJ scream my shit like kick it, stop and drop it. Willie William in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Willie William in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. I just wanna see ya. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Willie William remixing. Oke, itu tadi kita udah lihat ya PT dari Mas Sigit Purnomo luar biasa sekali dengan dua angelnya ya. Dan nanti kita akan berkenalan lebih jauh apa dan bagaimana usaha dari Mas Sigit ini. Tapi mungkin Coach silakan mau tanya. Di sini saya ambil kasih posisinya Coach. Silakan posisi. Saya amazing lah nonton VT tadi ya. Terima kasih. Tidak nyangka ya gitu bahwa seorang anak muda fokus ke desain kebaya ya. Iya. Kalau boleh bilang tadi udah 7 tahun ya Mas. Iya, 7 tahun. Itu ceritanya gimana itu? Apa tadi kan bermula dari berteman ya gitu. Berteman. Nah, saya maunya yang setelah berpisah itu gitu. Oh. Jadi ada dalam tanda kutip kepaksa berpisah ya. Iya. Oke, memilih harus bagaimana ya. Itu gimana tuh Mas?
ketika setelah memutuskan untuk bubar dari usaha yang pertama, saya terpikir untuk sebenarnya untuk kerja seperti biasa, jadi tidak berpikir untuk usaha kembali. Gitu. Berarti ya kalau begitu ada konsep di mana Mas Sigit ini bekerja di perusahaannya. Iya. Jadi status sebagai sekarang ini adalah employee ya. Iya. Employee kerja. Perlu disebut nggak ya? Karena seringkali orang mengalami dilematis di sini ya gitu. Kemudian saat ini bekerjanya bisnisnya ini dijalankan di rumah ya? Itu di mana sih alamatnya? Saya alamatnya di daerah Karanglayung. Gitu. Tapi kebetulan karena saya sebenarnya nggak punya karyawan untuk usaha ini. Gitu. Jadi sendiri ya? Sendiri ya. Jadi saya punya penjahit yang freelance juga. Untuk finishing juga freelance. Untuk kebayanya sendiri saya aplikasi sendiri. Jadi saya setelah saya bekerja, saya ada waktu, saya ngerjain kebaya. Luar biasa. Dari saya. Kalau kebaya kan hubungannya biasa dengan wanita-wanita yang middle up ya. Karena kalau masyarakat yang ke bawah agak sulit juga untuk bisa dapat kebaya yang berkualitas. Nah sekarang kira-kira yang menggunakan kebayanya Mas Sigit ini siapa saja yang sudah ada yang atau mungkin sudah ada di satu program apa gitu? Alhamdulillah sih udah pernah di salah satu program TV. Ya, TV nasional ya. TV nasional ya. Swasta ya. Iya. Nggak usah disebutin. Yang jelas yang dipakai oleh sinden-sindennya. Ya. Beberapa kali ya itu. Oke. Terus mungkin ada kalau sebulan itu berapa biasanya ininya? Saya karena saya juga bekerja, jadi saya tidak terlalu banyak mengambil pesanan kebaya, jadi paling saya ngambil antara 4-5 gitu. Berarti posisi Andilo-nya di situ mungkin Coach ya? Ada pada posisi beliau kapan beliau harus bekerja sebagai status employee, kapan beliau bekerja sebagai ownernya ya. Apa dilematis yang dihadapi? Sebenarnya saya pernah berpikir untuk keluar dari pekerjaan rutin saya dan memulai usaha ini lebih serius gitu. Tapi tahun berapa itu? setelah saya bekerja sendiri itu saya terpikir untuk itu. Tapi saya selalu teringat pesan orang tua saya gitu. Itu bahwa segimana maju pun usaha ini kamu harus tetap bekerja. Gitu. Saya selalu itu yang saya ingat. Jadi gitu. Saya harus membatasi diri untuk ini gitu. Untuk saat ini kelihatannya gitu. Ya. Ini dilematis biasa dilematis biasa dan bisa dibacakan nanti kok? Harus. Iya harus ya. Dan memang kita punya segmen-segmen berikutnya nanti ini akan dikupas tuntas nih. Mungkin kok sebagai coach untuk lebih mendalam lagi, mungkin apa yang mau tanyakan ya? Yang pasti ini kan bicara tentang bisnis Sigit ya gitu. Apa kendala yang utama ketika menghadapi bisnis ini? Kendala utamanya mungkin waktu ya. Waktu ya. Iya. Waktu. Jadi saya harus mengatur waktu saya bekerja, terus waktu untuk membuat kebaya dan terutama waktu juga untuk ketemu klien. Iya. Klien harus mengikuti waktu saya, jadi bukan saya harus mengikuti waktu follow di ownernya ya. Terus gimana solusinya? Solusinya ya mungkin alhamdulillah selama ini klien saya mengerti. Tapi nggak tahu selanjutnya. Jangan-jangan janjikan diskon. Coach, ini menarik nih. Mas Sigit ini tidak sendiri, ternyata sudah tadi kan kita udah nonton TV-nya ada Angelnya. Di sini sudah ada dua wanita cantik. Mungkin sudah bisa diperlihatkan kira-kira produk apa saja yang ini tipenya. Bisa silakan. Ya, silakan. Silakan dulu. Nah, ini satu dulu. Ini apa nih? Ya, bisa di depan aja sini depan ya. Mungkin bisa dijelaskan temanya apa? Temanya apa ya ini? Iya. Tabrak warna mungkin. Yang saya dapat informasi juga di awal bahwa Mas Sigit ini membuat kebaya itu nyeleneh biasanya, yang nggak keluar dari mainstream ya gitu. Gimana? Ya seperti ini kan tabrak warna sebenarnya. Tabrak warna. Iya, tabrak warna. Kemudian ada asimetris, kalau asimetris sih sekarang udah tren gitu. Kemudian ini juga jadi sebenarnya
ini nggak bisa disebut kebaya sih sebenarnya, ini sebenarnya kebaya gaun. Kebaya gaun. Iya, Oke. ke bawahnya. Kalau kebaya kan punya pakem-pakem tersendiri yang Iya, gitu. iya. Tapi karena saya mengambil inspirasi dari beberapa desainer yang udah terkenal gitu di Indonesia, jadi saya bikin seperti ini gitu. Tapi dengan konsep saya sendiri, misalnya warnanya dengan tabrak-tabrak warna seperti ini. Oh, Gitu. berarti kayak tema kita minggu kemarin ATM ya? ATM, Amati tiru modifikasi. modifikasi. Wow, luar biasa. Oke, bisa mungkin jalan sebentar dulu ke sini, kita lihat. Oh, ya Asik. anggun sekali ya. Tos, ya. Asik. Oke. Iya. Oke, yang satu lagi. Mungkin satu lagi, ini ada temanya tuh sama kayak Cinderella. Iya. 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 Kalau ini gaun, Oh, gaun. ini gaun. Sebenarnya ini gaun. Ini temanya nggak tahu apa lagi ya. saya sebenarnya saya tabrak aja. Tabrak aja. Saya punya konsep, saya langsung saya kerjakan sendiri dan jadi seperti ini gitu. Oh, Ini kerjain sendiri semua. Iya, jadi kayak seperti menempel ini, Ya. ini saya kerjakan sendiri. Oke. Gitu. Kenapa? Saya pernah beberapa kali menggunakan jasa untuk menempelkan ini. Saya selalu nggak puas. Oh, Jadi I see. bolak balik gitu kan. Ini ke Mas Sigit lagi ya. Saya bikin sendiri aja gitu. Oke. Tentu kan ini bukan hal yang mudah ya, Mas Sigit ya. Untuk bikin satu ini berapa lama? Kalau untuk yang panjang seperti ini bisa sampai 1 bulan sih. 1 bulan, Iya. 1 bulan. Artinya itu kan waktunya ketika bicara tema malam ini yang Iya, di LMRPS berbisnis itu ya. LMA, ya. Itu pengerjaannya kapan tuh Mas? Saya biasanya setelah Pulang selesai kantor? bekerja, ya pulang Jam? kantor, ya antara jam 7 jam 8 lah. Malam ya, gitu, oke. malam gitu. Kalau enggak pas istirahat saya biasanya bekerja juga. Makan siang di kantor, terus saya ke kantor lagi Di rumah sebentar? Enggak di rumah. Kadang-kadang saya di kantor juga gitu. Misalnya yang seperti burukrat-burukratnya saya potong-potongin gitu, saya kerjakan biasanya Mudah-mudahan di tidak ada kantor. KPK melihat. Dianggap waktu istirahat. Jadi saya tidak ngambil ini. Dia ngambil waktu ya. Iya. Terus kalau ini gimana? Tentu itu kan waktunya mepet sekali. Kemudian bagaimana respon daripada atasannya atau teman-teman di kantor? Teman-teman di kantor sih responnya baik. Alhamdulillah Alhamdulillah selama ini, jadi ada beberapa yang jadi pelanggan saya. Luar biasa ya. Luar biasa. Gitu. Oke. Dan atasan pun tidak menghalangi selama pekerjaan saya masih dalam Koridornya ya. Koridor. Jadi kalau begitu pernah nemuin nggak satu kali teman atau siapapun yang ada di kantor merasa nggak nyaman dengan apa yang Mas Sigit lakukan ini? Alhamdulillah sama sekarang So nggak far ada. sih, alhamdulillah ya gitu. Tapi apa yang dilakukan kepada mereka? Apakah dikasih tahu dulu atau bagaimana? Atau bikin komitmen dengan teman-teman di kantor? Minta izin dulu atau gimana? Minta izin dulu sih saya. Misalnya, Oh, I see. saya istirahat, saya mau ngerjain sesuatu, boleh nggak? Oke, oh ya oke. sok aja. Gitu. I see. Sebab mereka udah tahu bisnis saya seperti ini, Oke, gitu kan. oke. Dan waktu saya juga terbatas, jadi Betul. silahkan aja saat tidak mengganggu pekerjaan. Itu yang penting kalau Iya, dari iya, Mas Teo. iya. Jadi dalam konteks sebagai karyawan menjadi seorang entrepreneur tidak seluas kita. Iya. Ya tidak seluas kita menjadi full ya. Kalau kita nggak kerja tuh full gitu. Jadi ini menjadi pelajaran buat para pebisnis muda di rumah maupun di bagi saya ini luar biasa sekali. Iya. Luar biasa sekali Mas. Pembelajaran bagaimana sesuatu di dalam bisnis itu nggak ada yang ideal. Oke, betul. Nggak ada yang ideal. Jadi akan ada selalu tantangan, dan tantangan buat Mas Sigit adalah bagaimana beliau harus bisa menyesuaikan antara kerjaan dengan bisnis. Betul. Itu yang dilemanya. Betul ya Mas ya? Baik, nah berarti ini akan bisa menjadi data awal bagi Yap. Kusma Riza untuk Betul sekali. menentukan di segmen berikutnya strategi apa. Yap. Siapa tahu Mas Sigit Pulau ini sudah membuat sebuah keputusan untuk loncat menjadi investor atau business owner. Betul, dengan meninggalkan Meninggalkan. employee-nya ya. Jadi notis kan. Oke pemirsa, tentunya kita masih berada di acara ini, jangan kemana-mana karena berikutnya setelah yang mau lewat pariwara berikut ini kita akan mengupas tuntas dengan strategi yang akan dibawakan oleh Kusma Riza. Tetap di acara Nubis yang muda yang berbisnis. I'm all of you, nothing to lose. Far away, far away. Ricochet to take you in. Far away, far away.
Perkenalkan, kami dari Bisnis Bandung memperkenalkan diri. Siapapun Anda dan apapun bisnis Anda, kami dengan senang hati menyebarkan informasinya. Bergabunglah bersama kami di Bisnis Bandung dan jadikan kami mitra usaha Anda. Bisnis Bandung merupakan surat kabar yang terbit sebagai pendamping mitra usaha penyiaran televisi Bandung TV. Surat kabar yang terbit sejak 3 Januari 2011 berisi berbagai informasi bisnis yang terjadi di Bandung Raya dan sekitarnya. Dan karena itu, kami Bisnis Bandung menyajikan berbagai informasi yang up to date, penuh dengan analisa dan investigatif. Tak lupa kami pun menghadirkan informasi ekonomi baik makro dan mikro. Tak lupa pula kami menghadirkan ekonomi yang berbasis pada kerakyatan yang merupakan ciri utama dari surat kabar ini. Ya, Bisnis Bandung merupakan mitra semua pengusaha yang selalu berpikir kreatif, inovatif, dan senantiasa kritis. Dan demikian informasi singkat mengenai Bisnis Bandung untuk Anda dan semoga bermanfaat dan Terima kasih. Ikuti pelatihan, belajar cepat dan tepat jadi presenter TV. Diselenggarakan selama 2 hari. Hari pertama, pelatihan teori jadi presenter TV. Hari kedua, pelatihan praktek di studio Bandung TV. Dapatkan kesempatan audisi, kontrak, sertifikasi presenter Bandung TV, dan DVD dokumentasi terbaik. Peserta sangat terbatas. Hubungi hanya di Bandung TV. Somewhere everybody got the prize. I wanna hard sleep at night. When I say come first and truth comes, you can just stop for a minute and it's mine. But it's just everybody so serious. At the somewhere down serious. Get away, slow down and enjoy right now. And be all feeling alright. Oke, kembali lagi kita di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Wow, akhirnya kita berada di segmen ketiga, di mana tentunya para pebisnis muda di rumah juga setelah mendengarkan pemaparan dari sumber inspirasi kita pada malam hari ini, Mas Sigit Purnomo. Tentunya Coach Media sudah mendapatkan kira-kira strategi apa sih nih Coach yang akan diterapkan untuk orang-orang seperti Mas Sigit ini yang berbisnis andilau antara dilema dan galau ya. Gitu. Silakan Coach Marisa. Baik para pebisnis muda di rumah maupun di studio. Pertanyaan setiap orang entrepreneur adalah dia tidak akan pernah menemukan situasi ideal. Ya, situasi ideal di sini dalam artian bahwa kalau dia ingin jadi pebisnis, automatically dia akan berbisnis langsung tanpa halangan. Dan ingat, itu adalah tantangan buat para pebisnis gitu. Nah, apa yang ditemukan oleh Mas Sigit rasanya banyak ditemukan oleh para entrepreneur muda yang lain atau pebisnis muda yang lain. Saya juga merasakan hal yang sama gitu. Ketika saya sebagai employee, saya juga punya challenging gitu ya. Oh, ada opportunity yang ada di luar yang bisa membuat lebih besar, membuat saya lebih bisa memberikan hal yang lebih baik kepada diri maupun orang lain gitu. Nah, hal ini adalah suatu fakta. Pernah saya bertemu ke salah satu perusahaan di Makassar. Minggu lalu saya baru pulang dari Makassar. Saya mendapat pertanyaan, Pak, apakah boleh saya sebagai seorang karyawan menjadi seorang entrepreneur gitu? Kenapa? Posisi saya saat ini memungkinkan saya untuk melakukan sesuatu yang lain karena ada banyak spare waktu yang bisa saya manfaatkan, dan kalau saya lihat potensi saya ada di situ. Saya rasa hal ini relevan dengan apa yang dialami oleh Mas Sigit ketika beliau sebagai employee BUMN ya Mas ya? Iya. Karyawan BUMN, jadi beliau memiliki sesuatu dalam diri beliau yang bisa dioptimasi gitu. Nah, namun demikian hati-hati di sini. Ya, dilema seorang entrepreneur ketika dia jadi seorang karyawan itu berisiko kalau tidak bisa di-manage dengan baik. Apa yang harus dilakukan? Pertama, bagi saya jelas ini adalah suatu tantangan buat seorang karyawan. Ingat, karyawan itu bukan berarti dia harus totally di dalam tempat bekerja dia ya. Ada waktu yang luar yang bisa dia manfaatkan ketika dia ingin mendevelop diri dia. Tapi dia harus mengerti. Pertama, dia harus mengerti apa itu konsep bisnis gitu. Ya, ketika dia punya potensi diri, dia punya passion diri,
dia harus tahu konsep bisnis seperti apa sih gitu. Nah, temuan saya banyak sekali ketika seorang karyawan yang notabene dia adalah sebagai job dia sebagai employee, dia belum siap menjadi sebagai seorang job creator. Artinya apa? Mindset dia belum dibenarkan, Mr. Man. Betul. Jadi dia baru sebatas sebagai karyawan dan itu berbahaya gitu. Oke, kalau kita menggunakan format cash flow quadrant, Betul. kan Employee itu di kiri atas. di kiri dan di atas. Betul. Kemudian Betul. kalau beliau mau turun ke bawah, Self employee. Nah, untuk nyebrang ini itu mungkin yang batas dilema. Di sinilah bahwa dia tuh harus dibekali dengan konsep bisnis yang benar gitu. Kenapa? Misalnya Mas Sigit udah 7 tahun ya Mas tadi ya. 7 tahun, kemudian memulai sendiri 3 tahunan ya, 3 tahunan. Pernah rugi gak Mas? Oh, pernah. Cukup gede nggak? Lumayan ya gitu. Tapi tidak membuat tobat untuk tetap lanjut ya. Ini pada pebisnis muda di rumah maupun di studio. Ketika seorang employee ingin menjadi seorang pebisnis, dia harus memahami apa itu konsep bisnis. Di dalam konsep bisnis, domainnya adalah ketika dia melakukan aktivitas, mengelola resources, menghasilkan produk untuk mencapai tujuan. Nah, selalu saya bilang tujuan dalam bisnis itu ada 5. 1, jelas profit ya gitu. Bagaimana masih gitu bisa mencapai profit. Kalau yang beliau alami tadi adalah rugi, itu proses proses karena kegagalan seorang entrepreneur karena dia tidak kurang memahami konsep bisnis. Kenapa? Profit itu dihasilkan dari total profit merupakan revenue dikurang total cost. Di situ dibutuhkan bagaimana pengetahuan dia tentang bisnis. Kedua, bisnis itu harus menghasilkan yang namanya people. Bisa memberikan manfaat buat banyak orang lain. Saya merasakan bahwa banyak pebisnis muda yang luar biasa saat ini ketika mereka berbisnis dengan laba yang mereka dapatkan, dengan profit yang mereka dapatkan, mereka bisa memberikan zakat yang lebih banyak ya, kemudian bisa memberikan sedekah yang lebih banyak, dan saya rasa itu adalah tujuan mulia. Betul, Pak. Ya, jadi dia bisa memberikan manfaat buat banyak orang lain gitu. Yang ketiga adalah planet, bagaimana dia bisa menjaga kelestarian lingkungan alam. Betul. Yang keempat, bisnis dia tuh harus sustain. Nah, ini dilematis menurut saya buat Mas Sigit. Saya nggak tahu ketika beliau 3 tahun skala bisnisnya belum terlalu besar ya Mas ya? Belum. Bagaimana kalau dituntut nanti butuh 10-20 kebaya, siap tidak? Betul kan? Karena sebentar lagi ini Pak Presiden baru ini butuh itu anggota dewan itu gimana gitu. Artinya apa di sini? Suatu tantangan dilematis juga bagi pebisnis nanti adalah ketika skala bisnis dia yang kelima itu adalah naik dari skala mikro ke kecil menengah dan besar. Dilema makin besar gitu. Nah, oleh karena itu setelah dia mengetahui konsep bisnis, dia harus memahami kompetensi yang kedua adalah dia harus memahami namanya manajemen. Itu, manajemen. Mas Sigit tadi belum punya karyawan ya Mas ya? Belum. Tetap mungkin ya. Benar-benar self employed ya ini mah. Jadi udah loncat ya ke bawah ya. Nah, sementara tetap sebagai karyawannya. Kenapa seorang karyawan itu ketika dia running bisnis harus butuh manajemen? Karena hakikat manajemen jelas bahwa dia bagaimana bekerja dengan dan melalui orang lain. Nah, ini konsep dasar gitu. Ketika kita sebagai employee, ketika kita ingin membangun satu bisnis, tentu kita nanti akan butuh karyawan, butuh orang lain yang akan menjalankan beberapa aktivitas yang seharusnya tidak bisa kita lakukan. Nah, manajemen itu penting. Konsepnya jelas bahwa di situ ada proses, ada planning, kita bikin perencanaan. Tadi beliau nyuri-nyuri waktu loh, gitu ya. Nyuri-nyuri waktu, kemudian ada organize, dia mengorganisasi resources yang ada, kemudian activating, menjalankan, dan terakhir controlling. Nah, tadi saya lihat beliau belum terlalu yakin ketika mendelegate ke orang lain, betul ya Mas ya? Memasang apa tadi itu bagian-bagian daripada kebaya itu. Apa ya, nah. Betul. Ini adalah satu tanda bahwa di dalam bisnisnya Mas Sigit sudah diperlukan yang namanya manajemen. 2. Nah, yang ketiga, Mr. Mai, seorang employee itu dia harus benar-benar memiliki yang namanya time management. Time management Mas Sigit nih ya. Itu penting sekali ya. Bisa nanti tumpang tindih nanti. Betul, antara kerjaan kantor dengan kerjaan kita sendiri. Itu berbahaya. Ya, saya selalu banyak kesempatan saya menekankan lah, teman-teman para pebisnis muda, kalau ingin benar-benar sukses, time management itu adalah sesuatu yang wajib kita pahami. Kita harus bisa mendahulukan apa yang seharusnya kita dahulukan. Konteksnya adalah kita bikin skala prioritas, mana yang paling mendesak, itu yang kita lakukan. Nah, ketika Mas Sigit ini, beliau memiliki yang namanya ada order, dia kan harus manage tuh. Baru pulang kantor jam 7, jam 8 malam, kemudian baru ngerjain lagi ya Mas ya gitu. Artinya apa di sini? Hati-hati, sampai sejauh mana
kekuatan daripada diri beliau. Ini penting untuk diperhatikan. Segar bugar mungkin di luarnya, di dalamnya kita nggak tahu ya. Berarti gini Coach, perbedaan antara di cash flow kuadran itu kanan dan kiri, kuadran kanan dan kiri. Kalau employee dengan self employee itu kan bekerja berdasarkan fisik dan Betul, itu tadi ya. betul Kalau di sekali, sini kan betul. sistem ya. Betul, sistem. Nah, di situlah yang tadi, Iya, iya. yang kedua tadi misalnya adanya manajemen. Dia harus bisa mengelola memanage resources yang ada, baik money, method, material. Yang lebih penting adalah time, minute, waktu. Kalau gagal itu fail gitu. Nah, selanjutnya yang keempat, di sini perlu juga seorang pebisnis muda yang sebagai employee itu menggunakan namanya strategi, Mister. Inilah yang salah satu yang selalu saya tulis di berbagai media, bahwa seorang entrepreneur itu harus menjadi seorang ahli strategi. Simple, Mister, simple banget. Apa yang dialami oleh Mas Sigit dalam konteks dia sebagai employee di karyawan, Mas pakai strategi nggak untuk membuat ini? Kayaknya main perang aja kayaknya. Secara basically mungkin Mas Sigit tidak menyadari bahwa dia sudah menerapkan strategi. Apa tadi? Beliau minta izin dulu ke atasan, betul nggak? Oh, itu bagian dari strategi Part ya, of Coach? strategi. Apa sih strategi itu? Gitu. Strategi itu rencana ya, kalau konteksnya rencana jangka panjang yang bisa win-win ya, gitu ya. Dan terbaik buat siapa? Buat kita, maupun konsumen. Konsumen beliau nggak kecewa ya, gitu. Bosnya juga nggak kecewa. Kemudian bisnisnya juga menghasilkan gitu. Ini penting buat pebisnis muda. Strategi artinya apa? Ketika bicara masalah strategi, kita harus bisa melihat lingkungan kita, lingkungan internal kita, juga lingkungan eksternal kita. Tapi ada yang satu kekhawatiran saya ketika bicara tentang para pebisnis muda yang bersatu sebagai karyawan. Apa itu? Kekhawatiran saya adalah ketika skala bisnisnya naik, mulai masalah. Ketika skala bisnisnya naik, misalnya Mas Sigit tadi bilang 3, 4 atau 5 kebaya dalam sebulan. Ya. Tapi ingat, ketika seiring waktu saya ngelihat kualitas kebayanya bagus, orang puas, order akan bertambah. Disinilah perlunya strategi beliau gunakan. Beliau harus ngatur, lihat potensi yang ada di dalam diri kita dan kelemahan juga yang ada dalam diri kita, kemudian lihat juga di environment kita. Itu Mister. 4 dulu ya. 4 dulu Coach ya. Dan pemirsa, para pebisnis muda di rumah, kita juga memberikan kesempatan Anda untuk menelpon dan bertanya. Kita sudah ada nomor telepon di bawah di layar televisi Anda. Silakan kalau Anda mau telepon, atau mungkin ada hadiahnya nggak? Wah, pasti. Bagi penelpon kita akan berikan voucher, dan luar biasa voucher akan diberikan oleh dari Kebaya Sigit Purnomo. Ya, yang kedua kita akan juga berikan voucher dari GMB Entrepreneur School. Wow, luar biasa sekali. Sekolah gratis dan menariknya sekolah gratisnya. Nah, ini Mas Sigit. Karena strategi itu penting di GMB Entrepreneur School ini diajarin strategi untuk berbisnis. Wah, kan? Dan bagi penelpon kita akan berikan berapa voucher? Voucher free. Ya, free. Ada berapa banyak? 2. Ada 2 dan senilai 3 juta. Wah, 3 juta rupiah, dan itu free buat Anda yang telepon. Wah, sudah ada nelpon. Silakan. Halo. Selamat malam. Halo, Iya. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Pak Heru di Kopo. Oh, di Kopo. Mau tanya ke siapa, Mas? Ke Bapak Marita, Pak. Oh iya, Bapak. Iya. Silakan. Pertanyaannya apa, Pak? Silakan. Mau tanya, Pak. Kalau seandainya seperti kita ini karyawan tapi yang terikat oleh waktu, Pak, bagaimana cara mengatasinya selain di bidang usaha, Pak? Baik. Iya, itu aja, Pak, pertanyaannya? Mungkin itu aja, Pak. Baik. Dan Bapak siapa tadi? Maaf, diulangi, Pak. Pak Heru ya? Betul. Pak Heru, Anda berhak untuk mendapatkan voucher untuk belajar di GMB Entrepreneur School dengan belajar strategi bisnis di sana senilai 3 juta dan mendapatkan diskon 20% dari Kebaya Mas Sigit ya. Wah, luar biasa sekali. Oke, terima kasih Mas Sigit. Oke, silakan Coach. Baik Pak Heru, terima kasih. Ini pertanyaan selalu saya dapatkan, bagaimana sih mengelola suatu potensi bisnis ketika kita masih sebagai karyawan, karena masalah utama adalah masalah waktu, apalagi ketika Bapak dan Ibu memiliki jam kerja yang ketat gitu. Nah,
Mungkin beberapa sesi yang lalu kita selalu mengingat bahwa ketika mau berbisnis, yang pertama kali bukan masalah waktu atau status kita sebagai pekerja dulu yang kita lihat. Yang pertama adalah kita lihat potensi diri kita apa gitu. Potensi ini akan menentukan apa yang bisa kita garap menjadi bisnis. Oleh karena itu ini yang selalu saya bilang, berbisnislah dengan ilmu. Ketika Bapak punya potensi, itu bisa dikembangkan. Sebagai contoh, nah, Mas Sigit ini jelas dia berbisnis kebaya ini berdasarkan potensi diri beliau. Mas ya, potensi itu bisa kita kenali lebih awal, lebih dini, atau kita juga bisa melakukan tes atau apa kata orang bisa kita jadikannya. Oh, kamu tuh sukanya ini, suka ini, bagus ini. Ini bisa jadi acuan buat kita gitu. Nah, oleh karena itu langkah pertama yang kita lakukan lihat potensi diri kita. Oke? Nah, mungkin itu dulu ya Mister ya. Untuk Pak Heru itu dulu ya Pak. Nanti kita lanjut. Ya, kita lanjut pembahasannya dan tentunya para pemirsa Anda yang mau menelpon juga dan para pemirsa yang ada di studio untuk bertanya. Dan tentunya kita tetap di acara Nubis, jangan kemana-mana karena setelah acara ini kita masuk ke segmen keempat, ada sebuah konklusi dari Cosmeriza. Tetap di acara Nubis yang muda yang berbisnis. We don't share money, money, money. We don't share money, money, money. We just wanna make a world that forget about the price tag. And the better, change and the balance, yeah. Bubbling, bubbling, wanna make a world down. Forget about the price tag. Perkenalkan, kami dari Bisnis Bandung memperkenalkan diri. Siapapun Anda dan apapun bisnis Anda, kami dengan senang hati menyebarkan informasinya. Bergabunglah bersama kami di Bisnis Bandung dan jadikan kami mitra usaha Anda. Bisnis Bandung merupakan surat kabar yang terbit sebagai pendamping mitra usaha penyiaran televisi Bandung TV. Surat kabar yang terbit sejak 3 Januari 2011 berisi berbagai informasi bisnis yang terjadi di Bandung Raya dan sekitarnya. Dan karena itu, kami Bisnis Bandung menyajikan berbagai informasi yang up to date, penuh dengan analisa dan investigatif. Tak lupa kami pun menghadirkan informasi ekonomi baik makro dan mikro. Tak lupa pula kami menghadirkan ekonomi yang berbasis pada kerakyatan yang merupakan ciri utama dari surat kabar ini. Ya, Bisnis Bandung merupakan mitra semua pengusaha yang selalu berpikir kreatif, inovatif, dan senantiasa kritis. Dan demikian informasi singkat mengenai Bisnis Bandung untuk Anda dan semoga bermanfaat dan terima kasih. But I set fire to the rain while it's pour attached your face. Well, I call when I call, cause I heard I screaming out your name, your name. Di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Wow, luar biasa sekali Cosmeriza. Dan seperti biasa saya punya sebuah trik di sini. Ini ibaratnya kondisi andilau antara delirium dengan galau, di mana ketika orang bersalah dan dia harus ditangkap seperti ini di borgol. Bisa tolong Mas Sigit? Alhamdulillah jangan saya. Ya, seperti ini. Mas Sigit, kita tadi baru pinjam borgol dari teman polisi.
Tapi saya nggak tahu kuncinya ada di mana ya. Lupa kuncinya di. Oh ya, di sini Mas Sigit. Aman. Ini bisa nggak dibuka Mas Sigit? Nah, posisi Andi Lau seperti ini. Ya, ketika orang pengen keluar dari cengkraman, genggaman, masalah, itu dia butuh kunci. Dan kuncinya itu strategi coach. Ya, oke. Dan kita harus buka seperti ini. Ya, seperti itu ya. Nah, kita pakai kuncinya seperti ini. Dan yang menariknya Mas Sigit, pada kesempatan malam hari ini saya akan ajarkan, kalau Coach Marisa biasa strategi dalam bermain ya. Saya taruh di sini kuncinya, nggak apa-apa. Saya buka seperti ini. Saya mengalami kondisi yang sama, Andi Lau, antara dilema dan galau. Diborgol silakan. Iya. Masuk. Oke, sama seperti ini. Percepat aja. Kita siap. Iya. Tetap nggak bisa. Dan tolong ambil scarfnya ya, shellnya. Karena harus ditutup. Kondisi Andi Lau ketika kita mengalami yang sama, kita cukup tenang aja. Ditutup seperti ini, tutup lagi, ya seperti itu, ya sedikit, ya. Dan ya. Wow, plus. Ya. Artinya apa? Artinya apa Mas Sigit? Kalau Anda tenang dan mau berusaha, Anda bisa lepas dari Andi Lau antara dilema dan galau. Silakan Coach Marisa. Baik, salahnya untuk Pak Heru tadi ya. Iya. Tiga Oke, lagi mungkin ya. ditanya Yang lanjutkan. kedua Pak Heru, kita Bapak harus menggali yang namanya passion Bapak. Ya. Bapak punya hobi di mana ya gitu. Kalau saya Pak Heru dulu adalah suka bisnis saya macam-macam gitu. Makanya saya menemukan potensi diri saya menulis, saya jadi membaca, dan saya suka gitu. Passion saya menulis gitu. Walaupun saat ini saya sebagai karyawan, tapi saya tetap menggunakan berdasarkan potensi sama passion saya. Ketiga adalah saya mencoba belajar dari orang lain. Saya mencari coach atau mentor untuk mengajarin saya bagaimana menggali potensi saya itu, sementara saya tetap menjadi seorang karyawan. Saya punya seorang mentor dulu, almarhum. Beliau mengajarkan banyak banget buat saya ketika saya harus mencapai apa yang saya inginkan. Alhamdulillah ketika saya menjadi seorang karyawan, saya tetap bisa menjalankan peran sebagai entrepreneur. Dan tips yang 4 tadi itu adalah bagaimana bisa mendesain bisnis sembari kita menjadi karyawan. Wow, itu dulu luar ya. biasa ya. Okay. Jadi artinya seorang employee bisa juga menjadi seorang bisnis dengan sistem yang telah ditentukan, Coach ya. Passion, Dan ya, potensi, sama potensi, cari mentor. Dengan cari mentor. Berarti artinya ketika ada mentor, kita sudah di rel yang tepat. Hal-hal yang tadi kendala kita sebagai karyawan itu insya Allah akan bisa diselesaikan. Diselesaikan dengan benar. Ya. Silakan nanti kalau Pak Heru tadi kan dapat voucher juga, kita bisa ajarin. Dan ya juga gini, untuk Pak Heru kita udah kasihkan voucher untuk hari Senin bisa diambilnya nanti dari jam di Bandung TV tentunya di Jalan Arca Manik, Pacuan Kuda ya. Oke. Dan mungkin ada penanya berikutnya dari pemirsa. Ya ada dari studio, silakan. Berdiri aja ya. Iya. Selamat malam Mas Sigit. Iya. Kebetulan saya juga suka merias sedikit gitu ya. Jadi saya pengen tahu nih rancangan baju pengantin ini sendiri, terusan kainnya itu bagus nggak, gampang sobek nggak, dan pesannya ke mana gitu. Udah mulai ada potensi bisnis nih ya. Terus maaf satu lagi, harganya terjangkau dari menengah ke atas atau menengah ke bawah? Terima kasih, selamat malam. Oke, bisa langsung dipinjam ininya Mas Sigit. Ya. Silakan Mas Sigit dijawab langsung ini karena langsung itu bukan bidang saya. Iya, silakan Mas Sigit. Ya. Kalau untuk bahan kebaya mungkin ada yang mudah robeknya, yaitu ini bagian tile seperti ini mudah robek. Jadi kita dari mulai pemakaian harus hati-hati dan juga perawatannya juga harus lebih spesifik. Biasanya di dry clean. Gitu. Kalau yang ini termasuk mudah robek juga? Iya sama. Ini sama. Bagian yang ini kayak seperti nggak pakai ini kan? Ini bagian yang mudah robek. Biasanya kalau pakai yang hati-hati ini gampang sobek. Oh, berarti nggak bisa diganti dengan baja atau apa nggak? Ini jangan disulap misalnya. Oke, masalah harga gimana Mas Sigit? Kalau saya biasanya ngobrol dulu dengan klien, dia punya itu berapa, budget berapa, baru saya kalau misalnya cocok, oke gitu. Jadi saya punya harga segini sampai segini, range harganya nggak ada patokan, jadi gitu. Negotiable ya? Iya. Dan kira-kira kalau mau pesan dananya di mana alamatnya langsung bisa? Oh, kalau alamat yang tetapnya saya belum punya. Iya. Tapi biasanya kalau
selama ini lewat telepon bisa, lewat telepon saya, atau enggak bisa lihat hasil-hasil karya saya di Facebook saya. Alamatnya gitu. apa Facebooknya? Sigit Purnomo. Sigit Purnomo. Atau bisa saja kalau saya jadi marketing berapa persen? Langsung hubungin saya. Mulai ya. Oke, mungkin udah cukup Ibu. Oke, sudah cukup ya? Oke, baik. Baik, mungkin dilanjutkan Coach Mary. Baik, para pebis muda di rumah maupun di studio, jelas bahwa kita sebagai seorang karyawan bukan suatu halangan untuk menjadi seorang entrepreneur. Ingat, saya selalu diingatkan bahwa semua itu ada opportunity, tergantung kita melihatnya. Konteks bisnis atau entrepreneurship yang selalu saya pahami bahwa bagaimana seseorang mampu melihat atau menciptakan peluang. Ini Mister. Ya. Nah, tidak perlu kita sebagai mahasiswa, mahasiswi, karyawan, tidak perlu. Sepanjang kita bisa melihat atau menciptakan peluang dan merubahnya menjadi sesuatu yang ekonomis, itulah seorang entrepreneur, bisa berjangka panjang. Nah, pada akhirnya kita ngambil kesimpulan apa yang harus kita lakukan sebagai karyawan ingin jadi entrepreneur. Tadi jelas, mulailah dari passion kita, mulai dari potensi diri kita. Kemudian apa tadi? Kenalilah bisnis, karena kita konteksnya bisnis. Kita bukan status kita sebagai karyawan lagi. Ketika bisnis, jelas hitungannya tadi profit, people, planet, sustainability, tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, sebagai karyawan kita harus menggunakan namanya manajemen. Manajemen itu penting. Kenapa? Dengan manajemen itu kita bisa menggerakkan resources, termasuk orang yang ada di sekitar kita. Misal Pak Heri tadi, beliau sebagai karyawan. Bapak ketika menunjuk orang karyawan menjalankan, Bapak tinggal memanage aja. Ilmu manajemen bisa, silakan datang ke GMB Entrepreneur School di Surapati Core. Kita akan belajar di situ. Yang keempat, kita harus tahu time management. Manajemen waktu itu penting sekali gitu. Yang sampai kita merugikan perusahaan kita tempat bekerja ya gitu. Yang terakhir pakailah strategi. Strategi itu bagaimana kita win-win. Perusahaan kita win dan konsumen kita juga win. Pada akhirnya semuanya happy. Karena dengan happy itulah bisa kita akan sustainable. Itu misalnya. Wow, luar biasa. Gagal lagi ya. Iya, gagal lagi. Oke, dan tentunya para pemirsa pebisnis muda yang ada di rumah, kalau ingin menjadi penonton, nanti kita punya program yang luar biasa tanggal 25 September ini, hari Kamis. Pekan depan itu kita di YPUP USB Universitas Sanggabuana, di mana nanti itu dari pagi sampai sore kita ada 4 taping. Bagi Anda yang tertarik untuk menjadi peserta, untuk menjadi penonton, itu daftarkan aja mungkin ke langsung Bandung TV atau langsung di nomor yang tadi tertera di bawah. Silakan setiap jam di jam kerja. Oke, dan tiba saatnya kita di penghujung acara, Coach Mariza, bahwa seorang pengusaha yang hebat, ya, silakan sini Mas Sigit. Seorang pengusaha yang hebat itu bukan lahir dari fasilitas dan apapun, karena sesungguhnya pelaut yang hebat tidak lahir dari ombak yang tenang. Tentunya kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya, dan tetap di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Saya Mr. Mind, sampai jumpa. Oke, terima kasih. Just over the side, never will line and never my heart. That's a veil line, it'll take me okay. I swear I'll be here, I'll make it okay. You under control, start riding wherever you are. Start riding, let's take me again. I swear I'll be here, it's no I'll be here. And it goes like this. Take me to your joy and I know you.